Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Unisbank Semarang, jurusan Sistem Informasi yang beranggotakan saya sendiri, Nadia Betri Balkis Cidapia dengan NIM 1901550018, Faras Noval Majid 1901550045, dan Bekri Murdianto 1901550070. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah Teknik Data Mining, yaitu tugas tools yang membantu dalam proses data mining yang berjumlah banyak. Tools yang kami gunakan adalah RapidMiner, yaitu perangkat lunak mandiri atau analisis data dan mesin penambang data yang dapat mengintegrasikan ke dalam produk kita sendiri. Yang artinya, RapidMiner itu suatu tools yang dapat membantu kita dalam mengolah, memproses, dan mengeksplor data yang kita miliki. Pada tugas kali ini, kami akan menggunakan data dari game Fantasia yang dimana data ini memiliki jumlah record transaksi yang mencapai 1224 dengan atribut 128. Aplikasi RapidMiner sendiri terdapat saat pertama kali dibuka akan muncul seperti ini. Di sebelah kiri ada tab repository, di mana tab repository ini adalah tab penyimpanan file seperti file manager atau file explorer di Windows. Kemudian yang bawahnya itu operator. Operator ini merupakan suatu pemrosesan yang akan dilakukan. Kemudian yang tengah ini ada lembar kerja proses. Kemudian yang kanan ini ada parameter. Jadi parameter di sini saat kita memilih suatu operator, maka parameter apa atau operator tersebut dapat disesuaikan parameternya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Nah, pada kali ini saya akan mencontohkan import data. Untuk mendownload RapidMiner, kita harus punya akun dulu, baru bisa mendownload. Kali ini di import data, lalu ke My Computer, ke download, next, tunggu seperti ini, next, replace error with missing value, centang, next, local reprocessing, finish. Kita tunggu, di sini akan keluar data. Kita tunggu. Jika proses ini terlalu lama, data tetap akan masuk dalam local reprocessing di RapidMiner. Seperti yang bisa dilihat bahwa banyak sekali dataset atau record yang kosong value-nya, karena setiap transaksi belum tentu melakukan setiap pembelian terhadap atribut-atribut yang ada. Untuk melakukan processing atau langkah selanjutnya dari import data, bisa kita klik tab design, kemudian kita drag and drop file kita ke lembar kerja yang sudah tersedia. Nah, dari sini tentu bisa dilihat bahwa ada setengah lingkaran output ini bisa kita lanjutkan dengan pemilihan operator lainnya. Karena seperti yang diketahui bahwa dataset kita banyak sekali data yang kosong, banyak sekali record yang kosong, maka bisa kita pre-processing dengan cara cleansing. Cleansing data di sini yaitu missing karena missing value, kemudian remove unused value. Kita drag and drop, lalu kita tarik garis dari data tersebut ke unused value.
Kita bisa sesuaikan parameter dari unused value, include special attributes. Special attribute ini apa saja bisa kita lihat pada tahapan selanjutnya, yaitu merubah tipe data nominal menjadi binominal. Bisa kita search saja, kemudian kita drag and drop, lalu kita tarik garis. Nah, ini juga parameternya bisa disesuaikan, yaitu include special attribute dan transform binominal. Gunanya apa? Untuk include special attribute tersendiri, yaitu special attribute itu terdiri dari ID, label, prediksi, cluster, weight, dan batch. Secara default, semua special attribute itu dipilih. Seperti itu. Jadi kita centang saja. Kemudian untuk transform binominal, ini mengindikasikan bahwa suatu atribut tersebut yang sudah termasuk binominal akan dikotomize. Dia akan dibagi menjadi 2 kolom dengan value true dan false. Setelah kita lakukan perubahan tipe data, maka kita bisa langsung melakukan pemodelan di sini, yaitu yang digunakan adalah FP growth atau asosiasi ya. Kita drag and drop, kemudian kita bisa tarik exa ini ke exa FP growth. Nah, di sini FP growth ini banyak sekali parameter yang bisa kita sesuaikan. Kita tidak perlu, pada kesempatan kali ini kita tidak perlu menemukan minimal number atau dari item set, karena kita akan menggunakan default saja. Kemudian kita tentukan minimum supportnya, yaitu 0,02. Setelah ada FP growth, maka tentunya kita perlu membuat asosiasi rule. Association rule. Ya, ini. Kita drag and drop. Lalu kita ambil frekuensinya, kemudian kita masukkan ke association rule. Di association rule sendiri kita juga bisa sesuaikan confidence-nya, nilai confidence-nya. Pada confidence kali ini di dataset ini kita gunakan 0,1. Lalu kita tarik rule ini menjadi result. Kemudian item ini juga menjadi result. Setelah dataset ini terbentuk, maka kita bisa run proses-proses tersebut. Ya, seperti yang bisa dilihat, di sini terdapat item atau frekuensi itu mencapai 52 dengan total maksimum ukurannya atau itemnya yaitu 2. Pada tab result ini kita bisa melihat karena tadi outputnya ada 2, yaitu rules dan item, maka output di result pun juga akan muncul 2. Yang pertama yaitu frequent item sets, kemudian yang kedua adalah association rules. Berikut ini hasil pemodelan menggunakan algoritma FP-GROW dengan menerapkan parameter nilai support sebesar 0,02 dan nilai confidence sebesar 0,1, menghasilkan aturan asosiasi sebanyak 12 rules. Dengan nilai confidence minimal 0,1 tadi, dapat dibentuk nilai confidence tertinggi ada di angka 0,287 dan terendah ada di nilai 0,133. Jika dilihat dari kekuatan aturan asosiasi yang terbentuk, ini untuk nilai keakuratan dari aturan asosiasi yang paling tinggi ada di angka 3 dengan premisnya jika membeli pensil kayu mix maka akan membeli buku tulis Gigi dengan nilai support sebesar 0,024 dan nilai confidence atau kepercayaan
sebesar 0,287 dan mempunyai kekuatan aturan asosiasi sebesar 3. Dari kekuatan aturan asosiasi yang terbentuk sebanyak 12 ini, yang paling tinggi di angka 3 dan yang paling rendah ada di angka 1,403. Dari 12 rule ini dapat kita lihat untuk aturan asosiasi yang terbentuk ini diurutkan berdasarkan nilai confidence tertinggi, nilai confidence terendah sebesar 0,133 dan yang paling tinggi sebesar 0,287. Untuk aturan asosiasi yang pertama, jika membeli fruity genggam, maka membeli buku tulis dengan nilai confidence sebesar 0,133. Kemudian jika membeli fruity, maka membeli Wallace Joko dengan confidence 0,138. Yang ketiga, jika membeli buku tulis, maka membeli fruity genggam dengan nilai confidence sebesar 0,216. Begitu seterusnya, sampai ini yang paling terakhir, aturan asosiasi yang ke-12, yaitu jika membeli pensil kayu mix, maka akan membeli buku tulis gigi dengan nilai confidence sebesar 0,287. Untuk hasil visualisasinya dapat dibentuk seperti ini. Ini untuk aturan asosiasi yang pertama. Jika membeli fruity, ini ada panahnya. Jika membeli fruity, maka akan membeli buku tulis gigi. Ini dengan nilai supportnya sebesar 0,02 dengan nilai confidence sebesar 0,13 dan mempunyai keakuratan aturan asosiasi sebesar 1,40. Misal untuk aturan yang ke-8 ini, cara membacanya, jika membeli Wallace Joko, maka akan membeli memo mini logo dengan nilai supportnya sebesar 0,21 dan nilai confidence sebesar 0,232 dan mempunyai keakuratan aturan asosiasi sebesar 2,93. Misal yang ketiga, aturan asosiasi yang ke-10. Jika membeli memo mini logo, ini ada panahnya dari sini ke aturan yang ke-10, maka akan membeli stiker game Fantasia kecil. Ini ada panahnya yang mengarah ke stiker game Fantasia. Ini nilai support yang dibentuk sebesar 0,02 dengan nilai confidence sebesar 0,29 dan mempunyai keakuratan aturan asosiasi sebesar 3,03. Ini kalau dilihat dari barangnya, dari stiker game Fantasia ini, premisnya ada di rule ke-4, rule ke-6, dan untuk conclusionnya ada di rule ke-5 dan di rule ke-10. Misal lagi di barang Wallace, ini premisnya ada di rule ke-5, rule ke-8 dan rule ke-7. Untuk conclusionnya ada di rule ke-2, rule ke-4, dan rule ke-11. Untuk visualisasinya seperti ini, bisa dilihat dalam bentuk lingkaran ataupun bisa diubah juga dalam bentuk yang lain. Sama ini untuk aturannya seperti yang tadi, hanya saja untuk bentuknya saja yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.